Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada akun Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ruh ya, dimana banyak sekali teman-teman di luar sana yang ceritanya adalah dikatakan dibimbing atau didampingi sosok neneknya, kakeknya, buyutnya dan sebagainya. Oke, sini saya akan kupas mengenai ruh, dan di sini juga saya akan cantumkan ada sedikit dalil mengenai ruh sendiri ya, dimana dalil ini dari Al-Quran. Oke, atau seperti itu. Dan saya, sebelum kita masuk ke material, baiknya teman-teman semua untuk membantu saya untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia. Dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya. Dan buat teman-teman semua yang mau mendukung channel ini, saya doakan buat teman-teman semua untuk dilancarkan rezekinya sama Allah ya, lalu diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya, dikabulkan hajat-hajat baiknya sama Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, seperti ini saya pada waktu saya banyak turun di media sosial ya, banyak sekali pasien atau misalnya orang-orang awam, bahkan pemahar atau pasien yang tadinya belum memaharkan tempat saya gitu ya, mereka banyak berkonsultasi lah seperti itu, konsultasi kepada saya bahwasanya dia ini mengatakan dia punya khodam pendamping, yaitu pendampingnya itu adalah neneknya atau misalnya buyutnya seperti itu, atau kakeknya seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan dia ini memiliki khodam minta diterawang lah seperti itu, khodamnya dari, kalau ada yang mengatakan dari Prabu Siliwangi atau seperti itulah, yang seperti itu adalah orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang hidup, seperti orang-orang zaman kerajaan zaman dulu, lalu mengatakan dia ini didampingi sama orang-orang yang zaman dahulu hidup itu ya, atau dikatakan walinya lah, waliullah, seperti itulah, didampingi sama yang seperti itu. Saya katakan di sini bahwasanya hal itu salah, sangat salah total. Kenapa? Itu adalah jin, itu bukan nenekmu, itu bukan kakekmu, itu bukan buyutmu, tetapi itu adalah jin ya. Bisa jadi itu adalah jin dari khodam, atau jin dari yang dulu mungkin kakekmu atau buyutmu atau nenekmu pernah belajar keilmuan, lalu memiliki khodam, lalu ikutlah dengan kamu ya, bisa. Atau dulu mungkin mereka memiliki sebuah pusaka ya, pusaka ini ya punya khodam ikut dengan kamu, bisa. Dan mereka bertasyakul seperti nenekmu, bertasyakul seperti kakekmu, karena bangsa jin ini dia bisa berubah-ubah semaunya dia, bisa bertasyakul namanya, bisa menyerupai siapa saja ya, semaunya dia gitu. Jadi makanya jin ini suka sekali kalau misalnya suka menakut-nakuti manusia, dan mereka ini sebenarnya tidak berbahaya, sebenarnya tidak bisa menyelakakan kita gitu, seperti TV mereka memegang pisau membunuh kita, nggak bisa seperti itu, karena mereka tidak memiliki materi. Mereka hanya menakut-nakuti kita saja, menakut-nakuti kita dengan cara mempermainkan mata kita supaya kita tuh seperti melihat sebuah sosok yang sangat menyeramkan, padahal itu nggak ada gitu. Pada saat orang yang benar-benar kasyaf ya, dibuka sama Allah, dan satu orang lagi dipermainkan, matanya dipermainkan sama jin, satu orang lagi ada seorang wali yang memang kasyaf ya, matanya dibuka sama Allah ya kan, orang yang soleh, yang rajin ibadahnya, rajin zikirnya dibukakan sama Allah kasyafnya, lalu bisa melihat yang gaib seperti itu ya. Nah ini yang si A ini karena dipermainkan sama jin, yang si B ini karena memang seorang wali, dia nggak lihat apa-apa gitu, jadi suka dipermainkan orang-orang seperti ini sama jin yang matanya dipermainkan seperti itu. Nah kadang-kadang mereka mengatakan melihat sosok seorang kakeknya seperti itu. Saya katakan itu semua adalah jin, yang jin yang mempermainkan teman-teman semua, Saya katakan bahwasanya setiap orang jika sudah meninggal pasti akan kembali ke Allah, pasti akan dibawa malaikat Israel untuk melewati alam barzah lalu ke akhirat untuk diadili ya, untuk melakukan proses-proses berikutnya ya, apakah dia harus ke alam sisa kubur dan sebagainya pada mahsyar, dan pokoknya panjang lah urusan di akhirat seperti itu ya. Jadi mereka tidak ada waktu untuk kembali ke dunia gitu ya.
apalagi mendampingi anak cucunya gitu, sama sekali tidak ada waktu. Itu semua adalah jin, bisa korin, bisa dari bangsa toyarun. Korin itu ya adalah jin yang menyerupai, memang kita menyerupai kita, dan memang mereka memiliki sifat atau karakter yang tidak jauh berbeda dengan kita, dan mereka memiliki daya ingat atau kemampuan yang mirip dengan kita ya, karena mereka mengikuti kita dari kecil gitu, dari kita lahir. Ada juga jin toyarun. Jin toyarun ini adalah jenis seperti jin-jin yang di luaran sana yang banyak berkeliaran, seperti kayak kuntilanak lah, atau misalnya gue gombel lah, genderuwo lah, seperti itu ya. Apalagi genderuwo nih, gini genderuwo ini sebenarnya bahasa Jawa ya, ganda rupa, di bahasa Indonesia ini ganda rupa. Jadi ganda rupa, jadi bisa menyerupai apa aja gitu. Saat genderuwo ini bertasyakul seperti kakeknya, ngaku-ngaku sebagai kakeknya, habis itu mengarahkan dia lama-lama, awalnya mengarahkan baik gitu, lama-lama ngomong, kamu udah nggak perlu sholat lagi, kamu sudah jadi wali lah, seperti itu. Akhirnya dia ikutin, akhirnya tersesat seperti itu. Banyak yang seperti itu. Itulah kenapa kita belajar, apalagi belajar ilmu gaib, memahami yang gaib harus ada gurunya. Kenapa? Kalau tidak ada gurunya nggak ada yang bimbing. Jadi kita nggak tahu ini kita dibawain sama jin apa enggak. Jadi kita memang harus bertanya dengan sang guru, si gurunya yang memang sudah berpengalaman dengan ini gitu, memang sudah mendalami hal ini. Itulah kenapa kita pada waktu belajar itu kita butuh guru. Itulah dengan dikatakan para ulama, para santri di pesantren itu dikatakan bahwasanya berilmu belajar tanpa guru ya gurunya setan gitu. Ini yang maksudnya itu seperti ini. Jadi kalau waktu kita belajar tanpa ada yang membimbing, seorang guru yang hak atau guru yang bersanadkan jelas yang membimbing kita, maka kita akan dipermainkan sama setan, dipermainkan sama jin. Dan kita nggak tahu dia bohong apa enggak. Kita nggak tahu kita dipermainkan apa enggak, karena bisa saja si murid tersebut tauhidnya belum kokoh ya, fikihnya belum kokoh gitu ya, imannya belum kokoh, lalu dengan mudah dipermainkan sama bangsa jin. Oke. Nah, seperti banyak hal teman-teman di luar sana, teman-teman kita di luar sana ya, yang selalu mengatakan bahwasanya saya didampingi kakek saya didampingi buyut saya didampingi ini itu ya, padahal itu semua adalah jin. Oke. Di sini saya akan mengatakan ada di surat Al-Fajr ayat 23 ayat 27 sampai 30. Al-Fajr dikatakan bahwasanya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, ini yang dimaksud adalah dalam surat ayat Al-Quran Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dikatakan bahwasanya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Jadi pada waktu kita meninggal itu kita pasti akan kembali ke Rabb kita, ke Allah kita, dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu maksudnya. Jadi kita pada waktu kita meninggal, kita nggak berkeliaran di dunia lagi. Kita udah harus kembali ke Allah, kita kembali ke fitrah ya, dan kita akan menjalani proses berikutnya seperti itu. Dan ada juga beberapa teman-teman kita mengatakan, saya bertemu kakek saya di mimpi, saya bertemu dengan buyut saya di mimpi, atau nenek saya di mimpi. Nah, ini harus dilihat. Bisa saja itu jin yang menyerupai, atau juga bisa memang kakek atau nenek kita yang menghampiri kita. Ini juga harus dilihat konteksnya, bagaimana mimpi itu, seperti itu. Jadi memang harus dikonsultasikan kepada yang guru, yang memang si guru tersebut memang sudah mendalami tafsir mimpi. Jadi bisa pada waktu si guru itu sudah memahami tafsir mimpi, mendalami tafsir mimpi dengan dari kitab-kitab tafsir mimpi ya, maka si guru bisa mengetahui apakah ini permainan jin ataukah ini memang buyutnya atau kakeknya yang diizinkan sama Allah untuk menemui kita dalam mimpi. Dan memang para waliullah atau orang-orang yang mati syahid atau para nabi atau para waliullah itu hanya bisa bertemu dengan kita di alam mimpi, tidak bisa bertemu dengan kita dalam kondisi kita sadar, tidak bisa, karena hanya bertemu di alam, dan itu pun dalam mimpi, dan itu pun ada dalilnya seperti itu ya. Dalilnya bahwasanya dikatakan dalam ayat Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat 42 dikatakan Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktunya yang ditentukan. Maksudnya pada waktu siapa itu namanya yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal dengan orang yang belum meninggal mau bertemu hanya bisa di alam mimpi. Pada saat sudah waktunya orang yang masih hidup ini bangun, sudah saatnya bangun, maka Allah akan melepaskan ruhnya orang yang masih hidup ini kembali ke jasadnya, dan yang sudah meninggal akan Allah tetap tahan di alam akhirat atau di lewat barzah, alam barzah situ ya. Tapi
tetap pada waktu si orang tersebut mau bertemu dengan cucunya atau mau bertemu dengan anak cucunya ya, atau anaknya di alam dunia, orang tersebut yang sudah meninggal tersebut atau wali tersebut atau kakek tersebut harus minta izin dulu kepada Allah, dan belum tentu diizinkan. Harus minta izin dulu kepada Allah. Pada waktu sudah diizinkan, maka baru bisa bertemu, tapi hanya bertemu di alam mimpi. Seperti itu, hanya bertemu di alam mimpi. Dan itu prosesnya tidak akan lama. Tidak akan lama ya. Hanya bisa bertemu di alam mimpi. Jadi kalau misalnya ada mungkin beberapa ahli spiritual suka mediumisasi, mengatakan yang datang ini adalah eyang siapa, dulunya dari kerajaan mana. Ada juga yang mengatakan ini kakeknya, buyutnya. Itu semua jin. Itu semua jin. Saya pastikan itu semua adalah jin, permainan jin. Jadi jangan sesekali mempercayai itu. Kenapa? Karena jin ini memiliki tabiat, yakni tabiatnya suka nipu, suka bohong. Nah, pada saat ada ahli spiritual yang tidak mendalami kitab-kitab ini, misalnya kitab-kitab mendalami imannya belum kokoh, tauhidnya belum kokoh, fikihnya belum kokoh gitu ya, bermain dengan ilmu gaib seperti ini, dia dibohongin jin, dia nggak tahu gitu. Apalagi dia tidak pernah ngaji namanya kitab Alamul Jin Alamul Jin al Syaiton kalau nggak salah nama kitabnya ya. Ada juga Al-Bayan wal Sihri wal Jan gitu, seperti pokoknya yang berhubungan dengan jin ya. Dan mereka tidak mempelajari kitab-kitab yang membahas tentang jin, tentang alam gaib ya, tentang alam jin ya. Maka mereka dengan mudahnya bisa dibohongi dengan jin. Apalagi jin-jin yang sifatnya liar seperti itu. Seperti jin-jin Toyarun seperti itu ya. Mereka dengan mudah sekali untuk berbohong dengan kita. Seperti itu. Itulah kenapa Nabi Muhammad menyarankan jangan sesekali bermain dengan jin seperti itu. Jangan bermain dengan jin, karena bermain dengan jin itu banyak mudorotnya gitu, karena mereka mudah membohongi kita gitu, bohong kita. Tapi kalau misalnya kita bisa kritis ya silakan aja gitu. Seperti itu, kalau emang kita bisa kritis ya kita bisa mengetahui ini bohong apa enggak nih kayak gitu. Karena bisa tahu bohong apa enggak ya kita harus dalam dulu pemahamannya. Pemahaman tentang kitab, pemahaman tentang hadis, pemahaman tentang Al-Qur'annya ya harus dalam dulu lah intinya gitu. Jadi ya seenggaknya minimal ada guru lah. Seenggaknya kalau misalnya mau belajar itu kita harus ada guru yang membimbing. Jadi kita tidak mudah dipermainkan sama jin seperti itu. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai ruh ya, yang mana ini sangat banyak sekali ditanyakan sama pemahar-pemahar, sama orang-orang di luar sana mengenai saya didampingi kakek saya didampingi dan sebagainya, lalu dimasukkanlah ya sukmanya orang ini ya, dimasukkanlah ruhnya orang yang kakeknya dimasukkan ke dalam badannya si A. Itu jangan percaya, itu semua adalah jin. Kalau bukan jin itu paling settingan, udah begitu aja sistemnya ya, karena sudah tertulis dalam ayat Al-Quran, sudah fix dalam ayat Al-Quran bahwasanya orang kalau sudah meninggal pasti balik ke Allah, titik gitu ya. Dan seandainya mau bertemu hanya bisa di alam mimpi, udah itu aja. Bahkan nabi-nabi pun, para waliullah pun mau bertemu dengan wali-wali sebelum mereka, guru-guru sebelum mereka juga tetap dalam mimpi gitu. Hebat, maksudnya hebat sekali orang zaman sekarang bisa masukin ruh orang yang sudah meninggal ke dalam badan orang masih hidup dalam keadaan sadar lagi seperti itu. Itu sudah sangat melenceng sekali ya, sangat melenceng sekali. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu teman-teman semua. Penjelasan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, lalu hidupkan loncengnya buat teman-teman semua untuk bisa tahu update tentang video-video kita. Dan thank you, jazakumullah khairan bagi teman-teman semua yang mau membantu kita mendukung channel ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua yang mendukung channel ini, yang memang subscribe channel kita ini, agar dilancarkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya, diluaskan rezekinya, lalu dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tunggu video-video selanjutnya dari saya, Sukma Wijaya Al-Hikmah. Sampai di sini dulu, tunggu video-video selanjutnya. Saya tutup dulu, saya undur diri dulu. Saya Sukma Wijaya Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.